Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmanggala Habibi. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi semester 2 dan juga kelas 02 dengan NPM 22410069. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saya akan menyampaikan komunikasi verbal. Apa sih komunikasi itu sendiri? Komunikasi merupakan penyampaian pesan terhadap seseorang yang diharapkan memberikan perubahan atau baik tersampaikan dan kemudian bisa dipahami dengan baik. Kemudian kita memasuki materi yang inti, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Oke, di sini unsurnya ada dua. Unsur yang pertama yaitu kata, kemudian unsur yang kedua bahasa. Unsur yang pertama kata. Apa sih kata? Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kemudian bahasa sendiri adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam hal ini bahasa memiliki kemampuannya ataupun dapat dikembangkan secara teorinya, yaitu ada 3. Di antaranya yang pertama merupakan operant conditioning theory, dikembangkan oleh seorang ahli psikologi bernama B.F. Skinner. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa bahasa menekankan rangsangan ataupun stimulus dan juga serta tanggapan ataupun respon yang akan kita terima atau yang akan kita balas. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah cognitive theory, dikembangkan oleh Noam Chomsky. Dalam hal ini bahasa dipengaruhi oleh pembawaan biologis, yang dimana dari lahir kita telah memiliki bahasa masing-masing. Kemudian teori yang ketiga, yang terakhir yaitu mediating theory, dikembangkan oleh Charles Osgood. Dalam hal ini ia mengatakan prosesnya dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya, yang dimana hal ini dapat didukung dengan proses internalnya sendiri atau personalnya sendiri. Kemudian kita memasuki apa sih jenis komunikasi verbal itu apa aja. Yang pertama, komunikasi verbal yaitu ada dari berbicara dan juga menulis. Telah kita mengerti bahwa komunikasi verbal yaitu menyampaikan kata-kata dengan cara lisan maupun secara tulisan. Oke, baik, berbicara. Apa sih berbicara? Berbicara itu termasuk bagian dari komunikasi verbal, yang dimana kita menyampaikan kata-kata. Kemudian menulis. Oke, menulis memang benar kita tidak menyampaikan kata-kata secara lisan, tetapi kita menggunakan tulisan. Dalam hal ini, menulis termasuk komunikasi verbal non-vokal. Kemudian apa yang dimaksud dengan mendengarkan dan juga pengucapan? Kita memasuki nomor 2. Mendengarkan. Banyak sekali orang-orang salah mengartikan arti mendengarkan dan juga mendengar. Jika mendengar adalah suatu getaran dan bunyi yang telah tersampaikan kepada kuping kita. Jika mendengarkan, bagaimana kita memahami makna yang telah disampaikan terhadap getaran dan bunyi tersebut. Kemudian Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang kita tulis. Dan yang terakhir yaitu apa saja karakter komunikasi verbal. Karakter ini mampu mendukung keberhasilan komunikasi. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas, bagaimana cara intonasi kita mempengaruhi penyampaian penyampaian pesan yang akan kita berikan. Dan kemudian perbendaharaan kata, arti konotatif dan denotatif, intonasi, kecepatan berbicara, serta humor. Keenam tadi adalah bagaimana 6 ini mendukung pesan yang kita sampaikan agar diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Oke, untuk materi komunikasi verbal hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Asmanggala Habibi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.